Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam acara Renungan Harian HKBP Lubuk Baja, Selasa 10 Agustus 2021. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di dalam sukacita untuk menjalani hari ini. Biarlah sebelum kita melakukan semua aktivitas kita menjalani hari ini, kita lebih dulu memberikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, kami bersyukur kepadamu untuk semua yang Engkau nyatakan, kasih-Mu, perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk waktu saat ini juga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang membuka hati kami, setiap orang yang sedang menyaksikan acara ini, supaya setiap kami benar-benar Bapa semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 17 ayat 5. Begini firman Tuhan, langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah merasakan perasaan kecewa di dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang merasa kecewa dalam kehidupannya karena dia berpikir bahwa apa yang dia alami adalah sebuah ketidakadilan. Dia mengalami begitu banyak pergumulan, mengalami begitu banyak tantangan di dalam kehidupannya, sementara dia sudah merasa hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada orang yang merasa bahwa kebaikannya, kejujurannya, ketulusannya seakan-akan tidak punya arti di dalam hidupnya. Karena ternyata meski dia baik, jujur, dia melakukan banyak hal yang berguna bagi banyak orang, tetapi toh dia menerima banyak perlakuan yang menyakitkan, penolakan, tekanan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali ketika kita mengalami kekecewaan, itu akan membuat kita berhenti untuk melakukan apa yang tadinya kita anggap itu sesuatu yang baik.
Namun karena kita berpikir toh tidak ada artinya kita berbuat baik, kemudian kita jera untuk melakukannya. Bahkan ada orang yang sampai seperti anak kecil yang sedang merajuk, berhenti berdoa, berhenti untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini lewat renungan ini kita mau belajar dari Raja Daud, seorang hamba Tuhan, hamba yang begitu dekat dengan Tuhan. Namun Alkitab begitu jelas menceritakannya. Daud mengalami begitu banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Walaupun dia seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Allah memilihnya, mengurapinya untuk menjadi seorang raja menggantikan Saul. Tapi apa yang dia alami? Saul menolaknya, Saul memburunya, Saul berusaha untuk membunuhnya. Dan pasal 17 renungan hari ini itu menjadi sebuah ungkapan pergumulan Daud ketika dia diburu oleh Saul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasti Saul kecewa. Maaf, Daud kecewa. Pasti Daud merasakan sakit dengan apa yang dilakukan oleh Saul kepada dia. Namun apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Daud, dia tidak mundur. Dia terus maju. Bahkan dia berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Daud tidak berhenti. Daud tidak berkata, gak usah saja aku jadi raja kalau aku harus mengalami semua yang menyakitkan ini. Tapi dia terus maju. Dia terus melangkah bersama Tuhan, melewati semua pergumulannya. Dan Daud membuktikan ketika dia terus berjalan bersama Tuhan, ketika dia terus melangkah dengan mengandalkan Tuhan, pada akhirnya dia menerima kemenangan itu. Dia merasakan sebuah sukacita besar lewat kemenangannya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita juga mengalami masing-masing ya pergumulan dalam kehidupan kita. Kita menderita, kita kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Namun mari jangan biarkan kekecewaan kita itu membuat kita putus asa. Jangan pernah menuruti kemarahan hati kita itu yang akan membuat kita hidup dalam benci dan dendam. Jangan pernah mau menuruti kesedihan kita itu supaya kita tidak putus asa. Jangan pernah mau menuruti semua rasa khawatir itu supaya kita tidak semakin lemah dan kehilangan kekuatan kita. Oleh karena itu mari terus berjalan bersama Tuhan, melangkah mengikuti jejak Tuhan lewat firman-Nya yang terus mengajar kita, yang memberitahukan kita apa yang harus kita perbuat, yang menguatkan kita, memotivasi kita, memberikan kita dorongan supaya kita terus tetap hidup di dalam kebenarannya, tetap melakukan hal-hal yang baik, tetap penuh kasih meskipun begitu banyak hal yang mungkin membuat kita kecewa. Percaya selama kita terus hidup berjalan bersama Tuhan, kita mengikuti jejak langkah Tuhan, maka kita akan sampai, kita akan tiba pada sebuah kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami supaya kami benar-benar belajar hidup setia untuk terus melangkah, berjalan di dalam kehendak-Mu, mengikuti jejak-Mu. Meskipun kami menghadapi begitu banyak hal yang menekan kehidupan kami, yang membuat kami kecewa. Tetapi biarlah Tuhan, karena firman-Mu yang telah menguatkan kami,
meneguhkan hati kami pada saat ini. Kami semua Tuhan tetap setia kepadamu. Kami sungguh-sungguh Tuhan menunjukkan diri kami sebagai seorang anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tolong kami setiap orang di dalam semua pergumulan kami. Kami benar-benar boleh tetap mengandalkan Tuhan. Saat ini hamba-Mu mau berdoa buat setiap orang siapapun yang saat ini tengah menyaksikan tayangan ini. Tuhan, Engkau menolong setiap mereka yang dalam keadaan sakit untuk beroleh kesembuhan. Biar setiap orang yang sedang dalam keadaan tertekan oleh karena berbagai pergumulan, penderitaan di dalam hidupnya, Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Kami berdoa Bapa di sorga untuk setiap orang yang sedang tertekan oleh karena mengalami begitu banyak kesulitan hidup karena dampak pandemi ini. Tolong mereka Bapa. Bagi yang mencari pekerjaan, tunjukkan pekerjaan. Bagi orang-orang yang sedang mengalami usaha yang mengalami kemunduran, Tuhan tolong juga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap melangkah bersama Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan tuntunan Tuhan, kemenangan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terpuji Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin di antara kita yang sedang mendengarkan tayangan ini rindu untuk mendapatkan dukungan doa, dan kami semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja HKBP Lubuk Baja ini, kami akan berdoa untuk siapapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu silahkan tuliskan pergumulan lewat kolom komentar yang ada di tayangan ini. Oleh karena itu mari kita terus tetap semangat, jaga kesehatan kita masing-masing dengan menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.